Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pertarungan di Bukit Setan, bagian 3. Dalam perjalanan, Pandan Wangi dengan gamblang menceritakan tentang kitab Naga Sewu yang kini jadi rebutan tokoh-tokoh sakti rimba persilatan. Sementara Rangga mendengarkannya dengan penuh perhatian. Gadis itu tidak ragu-ragu kalau pendekar Raja Wali Sakti ini berpihak padanya. Tidak ada yang ditutupi mengenai kitab Naga Sewu. Jadi, siapa sebenarnya yang berhak memiliki kitab itu? Tanya Rangga. Tidak seorang pun, sahut Pandan Wangi. Tidak seorang pun. Rangga mengernyitkan alisnya. Apakah Pertapa Eyang Sokalima tidak mempunyai murid? Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Lantas kenapa kau terlibat? Aku sendiri tidak tahu. Seminggu yang lalu aku menolong seorang saudagar yang dirampok di tengah hutan Bukit Setan oleh 4 setan jagal. Dan setelah kejadian itu, tersebar kabar kalau kitab Naga Sewu ada di tanganku. Katanya kucuri dari Bukit Setan. Apa kitab itu sebelumnya memang ada di sana? Tanya Rangga lagi. Entahlah, mungkin juga iya. Soalnya Eyang Sokalima menghabiskan sisa hidupnya di puncak bukit itu, sebelum 4 setan jagal menempatnya. Kau pernah ke puncak Bukit Setan? Pernah ketika melarikan diri dari kejaran 4 setan jagal. 2 hari aku sembunyi di sana. Pantas kau dituduh telah menemukan kitab Naga Sewu, gumam Rangga. Tapi, aku tidak pernah melihat kitab itu. Sangkal Pandan Wangi. Aku percaya, tapi sekarang keadaanmu sangat terancam. Kabar tentang kitab Naga Sewu yang ada di tanganmu sudah tersebar luas. Rasanya sulit untuk mengelak lagi. Mau tidak mau harus kau hadapi semuanya. Hanya karena satu kitab saja, jadi saling bunuh. Rungut Pandan Wangi. Itulah dunia persilatan. Semua orang seperti sudah gila akan ilmu kesaktian. Tidak peduli nyawa akan melayang, selalu memburu yang lebih tinggi. Kau sendiri, apakah tidak tertarik memiliki kitab Naga Sewu? Aku tidak pernah tertarik dengan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Ilmu Naga Sewu sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Kalau kitab itu jatuh ke tangan orang jahat, dunia persilatan pasti akan hancur. Lebih-lebih kalau yang menguasai ilmu itu memiliki pedang naga geni. Dapat dipastikan akan merajai seluruh rimba persilatan. Pedang naga geni. Lia pedang sakti milik Eyang Sokalima. Siapa orang yang memiliki pedang itu? Aku tidak tahu. Kabarnya pedang itu juga lenyap bersama kitabnya. Makanya tokoh-tokoh rimba persilatan jadi saling bunuh hanya untuk menguasai benda-benda pusaka itu. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sudah mengerti sepenuhnya mengenai kitab Naga Sewu dan pedang naga geni yang kini tengah dicari-cari dan diributkan. Sementara langkah mereka terhenti karena di depan telah menghadang sebuah sungai besar, lagi deras. Rangga mengedarkan pandangannya. Tidak ada satu rakit pun di tepi sungai ini. Mata pendekar Raja Wali Sakti itu menatap lurus ke sebuah perkampungan di seberang sungai yang kelihatannya ramai. Beberapa perahu tertambat di sana. Sungai ini hanya bagian tengahnya saja yang mengalir deras, sedangkan tepiannya kelihatan tenang. Sungai apa ini namanya? Tanya Rangga yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Sungai Banyu Biru, sahut Pandan Wangi. Desa itu, Desa Banyu Biru. Bukit Setan di belakang desa itu, Pandan Wangi menjelaskan sambil menunjuk ke satu arah. Rangga menatap sebuah bukit yang melatar belakangi Desa Banyu Biru. Sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, namun kelihatan lebat seperti tidak pernah terjamah oleh manusia. Sampai kapan di sini terus? Tanya Pandan Wangi kesal melihat Rangga berdiri mematung saja. Aku sedang memikirkan rencana untuk mengalihkan perhatian mereka, kata Rangga sambil duduk bersandar di bawah pohon. Maksudmu? Tanya Pandan Wangi tetap berdiri. Kau mau terus-menerus jadi buronan? Dikejar ke sana kemari seperti tikus. Rangga malah balik bertanya. Pandan Wangi tidak mengerti arah pembicaraan pendekar Raja Wali Sakti ini. Dia lalu mendekat dan duduk di depan Rangga. Sinar matanya memancarkan rasa ingin tahu akan rencana di kepala Rangga. Rangga mengemukakan rencana itu. Pandan Wangi mendengarkan dengan penuh perhatian.
Wajahnya berseri-seri mendengar rencana pendekar muda dan tampan ini. Entah kenapa, mendadak saja dia jadi mengagumi pemuda yang tidak hanya dikdaya tapi juga memiliki otak yang cerdas. "Kakang, kau akan kemana?" tanya Pandan Wangi melihat Rangga beranjak pergi. "Tunggu saja di sini sampai aku kembali," sahut Rangga sambil memungut kulit kayu yang cukup lebar. Dilemparkannya kulit kayu itu ke sungai, lalu dengan ringan tubuhnya melayang. Saat mendarat di atas kulit kayu yang terapung, pendekar Raja Wali Sakti itu meluncur di atas bagai anak panah lepas dari busurnya. Pandan Wangi memandang hingga terbengong-bengong. Tidak sembarang orang bisa meluncur di atas air hanya dengan menggunakan selembar kulit kayu yang besarnya tidak lebih dari telapak tangan. Suatu pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali. Pandan Wangi yang sudah percaya penuh pada pendekar muda itu, mencari tempat yang enak dan terlindung untuk menunggu. Dia membaringkan tubuhnya di balik semak-semak yang menutupi seluruh tubuhnya. "Rangga." Bibirnya menggumamkan nama pendekar Raja Wali Sakti. "Gila. Kenapa jadi memikirkan dia?" rungut Pandan Wangi dalam hati. Tapi, wajah itu, rasanya sulit untuk dihilangkan dari bayang-bayang mata. Pandan Wangi gelisah sendiri menunggu kedatangan pendekar muda yang tampan. Pendekar yang tanpa disadari telah merenggut sekeping hatinya. "Tidak, aku tidak boleh jatuh cinta padanya. Aku Pandan Wangi menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba mengusir bayang-bayang Rangga yang terus-menerus bermain-main di pelupuk matanya. Semakin dicoba melupakan dan mengusir wajah Rangga yang terus menggoda, semakin jelas tergambar di depan matanya. Pandan Wangi tersiksa sendiri. Begitu tersiksanya, sehingga jadi lelah dan tertidur dalam belayan angin yang lembut. Rangga menikmati keramaian desa di tepi sungai Banyu Biru. Sepertinya tidak pantas kalau disebut desa. Banyak perahu-perahu besar dan kecil, bersandar dan singgah di desa yang ramai ini. Keramaiannya tidak kalah dengan sebuah kota. Rumah-rumah penduduk juga indah dan besar. Tidak terlalu sulit bagi Rangga mencari rumah makan. Di desa Banyu Biru ini banyak tersebar rumah makan dan penginapan. Pasarnya pun cukup ramai. Berbagai barang diperjualbelikan di sini. Rangga menghampiri seorang laki-laki tua yang menjajakan pakaian. Macam-macam warna dan ukuran pakaian ada di sini. Pakaian laki-laki, perempuan dan anak-anak terhampar. Laki-laki tua pedagang pakaian itu terbungkuk-bungkuk menerima kedatangan Rangga. "Mau beli pakaian, Den?" penjajah tua itu menawarkan. "Iya, Pak. Tolong ambilkan pakaian perempuan," sahut Rangga. "Perempuan?" Pedagang tua itu mengerutkan keningnya. "Iya, kenapa?" Tidak apa-apa. Tapi rasanya kok aneh. Laki-laki beli pakaian perempuan. "Buat istri saya, Pak." "Oh. Memangnya istri Aden ada di mana?" "Di rumah, jaga anak," jawab Rangga asal saja. Pedagang tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kira-kira sebesar apa istri Aden?" tanyanya. Rangga celingukan. "Nah itu. Persis seperti perempuan yang pakai baju kuning itu." Pedagang tua itu mengarahkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk Rangga. Kepalanya kembali terangguk-angguk dengan bibir menyunggingkan senyum. "Pasti istri Aden cantik," pujinya tulus. Betapa tidak. Wanita yang ditunjuk Rangga seorang wanita cantik dengan bentuk tubuh yang indah mempesona. "Kalau ada, warnanya putih," kata Rangga. Ada. Pedagang tua itu mengambil seperangkat pakaian yang diinginkan Rangga kemudian membungkusnya dengan rapi. Rangga menerima dan membayar sesuai dengan harga yang disebutkan pedagang tua itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Rangga berlalu dari situ. Matanya masih sempat melirik wanita berbaju kuning yang masih duduk di kedai makan yang cukup terbuka. Rangga mengernyitkan alisnya ketika melihat ikat pinggang wanita itu berwarna kuning emas dan tampaknya terbuat dari logam yang lunak dan tipis. Tanpa disadari, kakinya terayun ke kedai itu. Rangga duduk agak jauh di depan wanita yang menarik hatinya. Dipesannya seguci arak pada pelayan yang datang menghampiri. "Tuan kenal dengan wanita itu?" Tiba-tiba pelayan berbisik setelah meletakkan seguci arak di meja Rangga. Tentu saja pendekar Raja Wali Sakti itu terkejut.
Sungguh mati tidak disadarinya kalau pelayan itu sejak tadi memperhatikan dirinya. Rangga malu sendiri ketika kepergok memandangi seorang wanita cantik yang belum dikenalnya sama sekali. Dia juga pendatang seperti tuan, kata pelayan itu lagi. Kau kenal? Tanya Rangga. Semua orang di desa Banyu Biru kenal dia, sahut pelayan itu. Rangga mengernyitkan keningnya. Pelayan. Tiba-tiba wanita berbaju kuning itu berseru. Oh, sebentar. Sebentar tuan, kata pelayan itu. Bergegas dihampirinya wanita cantik yang berpakaian kuning itu. Rangga memperhatikan saja sambil menuang arak dan meminumnya. Pelayan itu mengangguk-angguk dan terbungkuk-bungkuk di depan perempuan itu yang bicara setengah berbisik. Kening Rangga makin berkerut ketika pelayan tadi datang kembali padanya. Dia terbungkuk-bungkuk di depan Rangga. Sekilas dari sudut ekor matanya, Rangga menangkap kalau wanita itu juga tengah memandang ke arahnya. Tuan diminta ke sana, kata pelayan itu menunjuk wanita tadi. Aku. Rangga seperti tidak percaya. Wanita itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Rangga membalas dengan anggukan kecil. Terima kasih, ucap Rangga sambil bangkit berdiri. Diletakkannya 3 keping uang perak di atas meja. Pelayan itu membeliak melihat 3 keping uang perak di atas meja. Jelas terlalu banyak untuk membayar 1 guci arak. 3 keping uang perak bisa untuk membayar 10 guci arak manis. Rangga tidak mempedulikan pelayan yang bengong seperti kejatuhan bulan, dan terus melangkah menghampiri wanita cantik berbaju kuning. Anda memanggilku, Nona? Tanya Rangga sopan. Duduklah, sahut wanita itu. Suaranya lembut dan halus. Terima kasih. Rangga duduk di depan wanita cantik itu. Hanya sebuah meja kecil bersegi 4 yang membatasi. Wanita itu menuangkan arak ke dalam gelas perak dan menyodorkan pada Rangga. Bibirnya menyunggingkan senyum manis. Maaf, aku tidak biasa minum dengan orang yang belum kukenal, kata Rangga tanpa sedikit pun bermaksud menyinggung. Aku Kelenting Kuning, dan kau? Rangga, tidak keberatan minum bersamaku, kan? Sama sekali tidak. Rangga meraih gelas perak yang telah terisi arak berbau harum. Hanya sedikit pendekar muda itu meneguk arak harum dan manis. Dia masih belum mengerti dengan sikap Kelenting Kuning. Kau pendatang di desa Banyu Biru ini? Tanya Kelenting Kuning. Iya, sahut Rangga singkat. Akhir-akhir ini banyak sekali pendatang ke sini, Kelenting Kuning bergumam. Rangga mengedarkan pandangannya berkeliling. Dia baru sadar kalau di sekitar tempat ini memang banyak orang hilir mudik. Di antara para penduduk terlihat orang-orang yang kelihatannya pendatang. Dilihat dari cara berpakaiannya serta senjata yang disandang, dapat diketahui kalau mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Jelas kalau desa ini telah dipenuhi oleh tokoh-tokoh rimba persilatan. Kau juga ingin ke Bukit Setan itu? Tanya Kelenting Kuning. Bukit Setan. Rangga sampai ternganga saking terkejutnya. Kenapa? Kau tampak terkejut sekali mendengar Bukit Setan. Ah, tidak. Aku hanya heran saja untuk apa mereka datang ke sana. Mereka memiliki kepandaian cukup tinggi. Tentu saja tujuannya mencari kitab Naga Sewu dan pedang naga geni. Kenapa harus ke Bukit Setan? Tanya Rangga. Dia makin tertarik ingin mengetahui lebih banyak lagi. Tampaknya kau tidak tahu sama sekali tentang Bukit Setan, gumam Kelenting Kuning. Aku kesini hanya kebetulan saja singgah, Rangga menjelaskan. Kau seorang pendekar? Tanya Kelenting Kuning seolah menyelidik. Bukan, sahut Rangga. Kenapa membawa pedang? Hanya untuk jaga diri. Kelenting Kuning tersenyum penuh arti dan sulit dilebak. Rangga sendiri masih belum tahu maksud wanita cantik ini mengundangnya minum. Benaknya masih bertanya-tanya. Dia jadi teringat akan Pandan Wangi serta rencananya untuk menolong gadis itu dari incaran tokoh-tokoh rimba persilatan yang gila benda pusaka. Kau ingin tahu tentang kitab Naga Sewu dan pedang naga geni? Kelenting Kuning menawarkan. Tentu saja Rangga gembira mendengar tawaran yang memang sedang ditunggu-tunggu. Dia pun mengangguk pasti. Kelenting Kuning kembali tersenyum manis. Sebaiknya kita tidak bicara di sini, kata Kelenting Kuning. Kenapa? Ikut aku, Kelenting Kuning tidak menyahuti pertanyaan Rangga.
Rangga yang masih penasaran dengan wanita cantik itu, menurut dan bangkit berdiri. Mata Rangga sempat melirik kelenting kuning yang melempar 2 keping uang emas ke atas meja. Bibirnya tersenyum melihat 2 keping uang emas itu jatuh tanpa menimbulkan suara di meja. Kini mereka melangkah ke iwar kedai. Rangga memandangi kamar yang ditata indah, seperti layaknya kamar putri bangsawan. Meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu jati berukir indah. Tempat tidur berlapis kain sutra halus merah muda. Lantai beralaskan permadani berbulu tebal dan lembut. Rasanya Rangga memasuki sebuah kamar peristirahatan bidadari. Kelenting kuning menghenyakkan tubuhnya yang indah di atas pembaringan. Sikapnya begitu mempesona, seakan sengaja mengundang pendekar muda itu untuk bercumbu. Rangga duduk di kursi, matanya memandangi tubuh ramping yang tergolek menantang. Hatinya mulai terasa tidak enak berada dalam kamar bersama seorang wanita cantik dengan tubuh yang menggairahkan. Katakan apa yang kau ketahui tentang kitab Naga Sewu dan pedang naga geni. Rangga merasa lidak betah berlama-lama di kamar ini. Kenapa harus buru-buru? Kau tidak ingin sedikit bersenang-senang, Rangga? Lembut merayu suara kelenting kuning. Rangga merasa jengah. Dia bangkit berdiri dan berjalan ke pintu. Mau kemana? Pintu itu terkunci, kata kelenting kuning. Rangga merasakan dirinya sudah masuk ke dalam perangkap. Dicobanya pintu kamar itu dibuka. Benar, pintu itu telah terkunci. Dengan hati gundah, pendekar muda itu berbalik. Matanya hampir melompat keluar mendapatkan kelenting kuning kini hampir tidak berpakaian lagi. Beberapa bagian tubuhnya menyenggol menantang. Mendadak dada Rangga terasa sesak dan napasnya sulit dikendalikan. Kelenting kuning menggerak-gerakkan bibirnya yang merah merekah. Dia beringsut sedikit membetulkan kain sura merah muda yang menutupi tubuhnya. Dia pun kini turun dari pembaringan, melangkah menghampiri pendekar Raja Wali Sakti itu. Bau harum semerbak tercium saat kelenting kuning mengayunkan langkahnya. Apa yang kau... Set. Kelenting kuning menutup bibir Rangga dengan jari-jari tangannya yang identik. Detak jantung Rangga makin bergemuruh bagai ombak di pantai menghantam karang. Bau harum semakin menusuk lubang hidungnya. Rangga merasakan kepalanya menjadi berat dan pandangannya mulai kabur. Kelenting kuning merapatkan tubuhnya. Kedua tangannya melingkar di leher pemuda tampan dan gagah itu. Begitu dekat wajah mereka sehingga deru napas kelenting kuning menerpa hangat di kulit wajah Rangga. Kelenting kuning mulai menciumi wajah dan leher Rangga. Napasnya mendengus-dengus memburu bagai kuda betina liar. Entah kenapa, Rangga seperti tidak memiliki daya sama sekali. Pikirannya kacau. Bau harum yang menyengat hidung seperti ingin membangkitkan gairah kejantanannya. Laki-laki muda itu kehilangan kesadarannya. Dia menurut saja ketika kelenting kuning menariknya ke pembaringan. Mereka duduk di pembaringan. Kelenting kuning menggerak-gerakkan tubuhnya, sehingga kain sutra yang membelit tubuhnya merosot turun. Tampak 2 bukit kembar putih menonjol indah. Mata Rangga semakin berkunang-kunang melihat tubuh putih mului menantang di depannya tanpa penutup sama sekali. Kraak! Tiba-tiba terdengar suara keras mengaum di telinga Rangga. Raja Wali Sakti! Desis Rangga seketika. Begitu terdengar lagi suara berkaok yang nyaring. Rangga langsung melompat dari pembaringan. Tangannya menyambar pakaian dan pedangnya yang sudah terlepas. Apa yang telah kau lakukan? Rangga seperti baru tersadar dari mimpi. Ayolah, sayang. Kenapa bengong di situ? Lembut suara kelenting kuning merayu. Kau. Oh, tidak. Rangga kembali membeliak melihat tubuh indah tergolek di pembaringan tanpa benang sehelai pun menempel di tubuhnya. Bergegas dikenakan kembali pakaiannya, dan disampirkan pedang pusakanya di punggung. Kesadaran pendekar Raja Wali Sakti berangsur pulih. Suara burung Raja Wali Sakti yang merawat dan membimbingnya sejak kecil telah membuka kembali mata dan kesadarannya yang sempat tertutup tadi. Rangga, kau mau kemana? Teriak kelenting kuning melihat Rangga membuka pintu kamar. Rangga mengerahkan tenaga dalam untuk membuka pintu yang terkunci. Percuma, sayang. Pintu itu tidak akan terbuka tanpa seizinku, kata kelenting kuning. Rangga membalikkan tubuhnya.
Dia langsung memalingkan muka saat melihat tubuh kelenting kuning yang polos duduk di sisi pembaringan. Mata pendekar Raja Wali Sakti itu berkeliling mencari celah untuk bisa keluar dari kamar yang dipenuhi oleh hawa nafsu birahi. Hiya! Tiba-tiba Rangga berteriak nyaring. Seketika tubuhnya mencelat tinggi ke udara. Pendekar muda itu mengerahkan jurus sayap Raja Wali membelah mega. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu membumbung menerjang atap. Sekali terjang saja atap kamar yang terbuat dari lempengan baja tipis itu jebol, bersamaan dengan melesatnya tubuh Rangga. "Rangga!" teriak kelenting kuning terkejut. Bergegas wanita cantik itu mengenakan pakaiannya, lalu tubuhnya melenting menembus atap yang telah jebol. Kelenting kuning bertengger di atas atap. Matanya nyalang memandang ke sekelilingnya. Tidak nampak sedikit pun bayangan pendekar Raja Wali Sakti. Sial! Rungut kelenting kuning. Kelenting kuning melentingkan tubuhnya, lalu turun dengan manis mendarat di tanah. Dia berdiri di depan rumah kecil miliknya. Rumah yang dibangun di atas tanah dan ditata indah, bagai sebuah taman surgawi milik dewa-dewi kahyangan. Kelenting kuning mengedarkan pandangannya kembali berkeliling, masih mengharap dapat melihat bayangan pemuda tampan yang telah menarik hatinya. "Rangga, kau gagah dan tampan sekali. Kemanapun kau pergi aku pasti akan mendapatkanmu," gumam kelenting kuning. 4. Rangga berdiri mematung di tepi sungai Banyu Biru, tempat saat dia meninggalkan Pandan Wangi. Sementara hari sudah menjelang senja, matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Sinarnya yang kemerahan membias indah di permukaan sungai, gemerlap bagai bertaburkan mutiara. Pendekar Raja Wali Sakti melangkah menghampiri pohon rindang. Di bawah pohon inilah Pandan Wangi ditinggalkannya sendirian tadi. Mata pendekar Raja Wali Sakti memandang ke sekeliling. Hatinya mendadak cemas karena Pandan Wangi tidak ada. Rasa sesal mulai membelit relung hatinya, karena telah meninggalkan Pandan Wangi terlalu lama seorang diri di tempat sunyi seperti ini. "Pandan!" teriak Rangga keras. Suara Rangga menggema di antara pohon dan batu-batuan, terbawa angin senja yang tertiup lembut. Beberapa kali pendekar Raja Wali Sakti itu memanggil nama Pandan Wangi, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Hanya desa angin dan gemericik air sungai yang menyahuti panggilannya. "Kemana dia, ya?" Rangga bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba telinga pendekar Raja Wali Sakti yang tajam mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak di depannya. Seketika pandangannya tertuju ke arah semak-semak itu. Perlahan kakinya terayun mendekati tempat asal suara tadi. Rangga menyibakkan semak-semak itu. Hatinya jadi kecewa karena yang didapatinya hanya 2 ekor kelinci yang langsung kabur ketakutan. Rangga mendengus dan mengedarkan pandangannya kembali ke sekelilingnya. "Pandan!" panggil Rangga sekali lagi. "Siting!" Tiba-tiba terdengar suara mendesing. Rangga melompat berputar di udara. Ketika berkelebat seberkas sinar keemasan mengarah padanya. Sinar itu meluncur deras melewati tubuh pendekar Raja Wali Sakti, dan menancap pada sebatang pohon. Ringan sekali tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu mendarat di tanah. Baru saja kakinya menjejak tanah, kembali secercah sinar keemasan berkelebat cepat. Rangga kembali melenting ke udara. Pendekar Raja Wali Sakti berputaran di udara, menghindari desingan sinar-sinar keemasan yang datang secara beruntun bagai hujan. Mata Rangga yang tajam dapat melihat arah datangnya sinar-sinar keemasan itu. Sambil berputaran di udara, tangannya menangkap 2 benda keemasan yang mengancam dirinya. Dengan kecepatan penuh, langsung 2 benda itu dilontarkan kembali ke arah pemiliknya. Seketika itu juga berkelebat 1 bayangan hijau dari balik sebuah batu besar. "Pandan!" seru pendekar Raja Wali Sakti terkejut. "Hahaha!" Pandan Wangi tertawa gelak begitu kinya mendarat di tanah. "Tidak lucu!" dengus Rangga langsung melompat menghampiri gadis itu. "Tidak lucu ya sudah!" rungut Pandan Wangi. Wajahnya dipasang cemberut seperti gadis ingusan yang kena marah orang tuanya. "Cara bercandamu sangat berbahaya Pandan," suara Rangga terdengar lunak. "Tapi, hebat kan?" "Iya, hanya saja kau perlu banyak latihan." "Wah, kalau aku mahir, tentu kakang tadi sudah."
Pandan Wangi tidak meneruskan ucapannya. Ah, sudahlah. Dengus Rangga. Nih, aku bawakan pakaian buatmu, dan sedikit makanan. Pandan Wangi menerima bungkusan yang disodorkan pendekar Raja Wali Sakti. Kemudian dibukanya. Matanya agak membeliak melihat satu setel pakaian berwarna putih. Pakaian seorang pendekar wanita. Dari mana kau dapatkan ini, Kakang? Tanya Pandan Wangi. Beli, di sana. Sahut Rangga menunjuk ke arah desa Banyu Biru. Kakang dari sana. Pandan Wangi seperti tidak percaya. Iya, sahut Rangga. Sana, cepat. Ganti pakaianmu, dan kita makan bersama. Kau pasti suka makanan yang kubawa. Pandan Wangi berlari-lari kecil menuju ke balik batu hitam sebesar dangau. Rangga membuka bungkusan makanan yang dibawanya dari desa Banyu Biru. Sesekali matanya melirik ke arah batu hitam tempat Pandan Wangi tengah mengganti pakaiannya. Tidak lama kemudian Pandan Wangi keluar lagi, dan telah mengenakan pakaian yang dibelikan Rangga tadi. Pendekar Raja Wali Sakti memandang tanpa berkedip. Dia seperti terpana saja melihat iblis turun dari kahyangan. Pandan Wangi kelihatan cantik sekali mengenakan pakaian pendekar putih berpita merah. Ikat kepala berwarna merah menambah cantik raut wajahnya. Pakaian itu ternyata pas di tubuh Pandan Wangi. Cek cek cek. Rangga berdecak kagum. Mengapa memandangku begitu? Rungut Pandan Wangi jengah. Kau cantik sekali, puji Rangga tulus. Pandan Wangi mencibir. Namun dalam hatinya senang sekali mendapat pujian dari pemuda tampan yang telah mencabik-cabik sekeping hatinya. Ayo, makan dulu. Kau belum makan dari tadi kan? Ajak Rangga mengalihkan perhatian. Dia sendiri tidak ingin lama-lama terpesona oleh kecantikan Pandan Wangi. Apa itu? Tanya Pandan Wangi segera duduk bersila di depan Rangga. Ikan bakar, lalap, sambal, tapi nasinya sudah dingin, sahut Rangga seperti penjajah saja. Tidak apa-apa, yang penting kenyang. Rangga tersenyum. Senang juga dia dengan sikap Pandan Wangi yang urakan, dan sedikit liar tapi menyenangkan untuk diajak berteman. Mereka mulai makan dengan nikmatnya. Rangga banyak bercerita tentang keadaan di desa Banyu Biru. Dia juga mengatakan tentang rencananya yang sudah dilaksanakan. Kini hanya tinggal menunggu reaksinya saja dari orang-orang yang gila benda-benda pusaka. Besok pagi kita ke sana, kata Rangga. Ke desa Banyu Biru. Pandan Wangi menegaskan. Iya, aku ingin tahu sampai di mana mereka terpengaruh ceritaku tentang kitab Naga Sewu dan pedang Naga Geni. Kau yakin bisa berhasil? Lihat saja nanti. Bersambung ke pertarungan di Bukit Setan bagian 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.